New dari Hydrostay, fresh face pakai Got to Smooth Glow. Makeover Hydrostay Glow Foundation dan Makeover Hydrostay Tint Blush dengan Deep Hydrating Active. Stay hydrated. Smooth Build Cover. Give you radiant blush, fresh face pakai Makeover Hydrostay Glow Foundation dan Tint Blush. Makeover. Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten kota tertentu. Lihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Baik, halo pemimpin muda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam dan selamat datang di puncak acara Lead the Fest 2021. Dan perkenalkan, nama saya Vika, selaku Master of Ceremony untuk acara Lead the Fest 2021 pada hari ini. Dan rangkaian puncak acara Lead the Fest dapat disaksikan melalui pemimpin.id University serta aplikasi video sebagai partner streaming resmi Lead the Fest. Tahun lalu, Lead the Fest mengusung tema kebangkitan literasi Indonesia, dan tahun ini konteks Lead the Fest menitik beratkan kepada pelestarian nilai gotong royong untuk mendukung upaya menang bersama menghadapi pandemi. Tema Leading in the New Era diambil sebagai respon atas segala perubahan yang terjadi saat ini yang memaksa kita untuk lebih tekun mengamati dan belajar cara beradaptasi. Kemudian Lead the Fest ingin mengajak segenap elemen bangsa berdiskusi mengenai kepemimpinan di era baru tentunya. Karena mungkin banyak banget nih ya perubahan-perubahan yang terjadi pada masa pandemi seperti ini. Jadi mungkin kita juga harus belajar untuk beradaptasi dalam segala aspeknya. Dan kemudian bukan hanya kepemimpinan menghadapi krisis, tetapi juga untuk kepemimpinan yang relevan di masa yang akan datang. Acara ini merupakan forum dialog lintas generasi dan lintas sektoral, menjadi ruang bagi para pembelajar dan pembelajar kepemimpinan Indonesia. Rangkaian acara Lead the Fest 2021 didukung oleh PT Paragon Technology and Innovation serta rekan media resmi acara ini ada Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, Hipwi, Sonora FM, Kompas TV, dan juga Solo Pos. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan untuk para pendukung acara Lead the Fest 2021 yang turut mensukseskan acara Lead the Fest. Juga dukungan dari para kolaborator organisasi yang turut menyukseskan pelaksanaan acara Lead the Fest 2021. Salah satu rangkaian acara Lead the Fest tahun ini yaitu kolaborasi bersama wecare.id. Nah, jadi di wecare.id ini kita
istilahnya apa ya? Ingin membantu kawan-kawan yang bekerja di bidang medis atau nggak tenaga kerja medis untuk memberikan donasi yang nanti akan diberikan berupa APD gitu ya buat teman-teman yang bekerja di ranah kesehatan gitu, karena mereka ini adalah garda terdepan di mana mereka membantu kita melawan pandemi ini gitu. Jadi buat teman-teman sekali lagi yang pengen berdonasi silahkan dilihat di link di bawah ini di wecare.id/menang bersama. Kemudian teman-teman juga jangan lupa bagikan keseruan kalian saat mengikuti rangkaian acara Lead the Fest 2021 ini nih. Jadi kalian jangan sungkan gitu ya, malah kalian harus sebanyak-banyaknya upload gitu ya dengan cara yang kreatif, gimana keluarkan kreativitas kalian, bikin postingan yang menarik juga gitu, dan jangan lupa juga nanti di tag ke @pemimpin.indonesia dan juga @leadthefest. Jadi teman-teman sekali lagi jangan lupa buat postingan yang sangat menarik gitu ya mengenai rangkaian acara yang sedang kalian ikuti sekarang, yaitu Lead the Fest 2021, dan di-upload ke sosial media. Jangan lupa di tag di @pemimpin.indonesia serta di @leadthefest. Dan nanti di akhir acara nanti akan kita umumkan ya 2 pemenang yang beruntung. Kategorinya mungkin postingan yang paling menarik gitu. Nanti bakalan ada penilaian juga dari teman-teman panitia. Oke. Dan di sini juga gitu ya, teman-teman nggak cuma bakalan dapat hadiah, dapat ilmu juga, tapi juga teman-teman bakalan dapat sertifikat yang bisa teman-teman dapatkan melalui acara ini dengan mengisi absensi. Nah, absensi ini kalian jangan sampai terlewatkan. Jadi nama dan juga alamat email kalian itu harus dipastikan ditulis dengan benar, karena nanti kita akan memberikan sertifikat dengan nama yang tertera di absensi. Dan jangan lupa juga diisi ya. Jadi kalau misalkan udah nonton, jangan lupa langsung isi, karena nanti untuk link absensi sendiri akan expired dalam waktu 1 jam. Dan sesi webinar ini akan membahas mengenai preparing future public servant in the new leadership era. Moderator pada sesi kali ini merupakan spesialis sosialisasi dan kampanye anti korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, yaitu Ibu Soraya Sri Anggarawati. Jadi langsung saja Vika undang ya langsung untuk bergabung ke tengah-tengah kita. Untuk Ibu Soraya. Halo Mbak Vika, semangat pagi. Pagi. Luar biasa Ibu, semangat sekali ya pada malam hari ini. Gimana Ibu Soraya kabarnya nih? Alhamdulillah sehat walafiat. Luar biasa. Nah, pengen nanya juga nih sama Mbak Soraya, selama masa pandemi ini kesibukan Mbak Soraya itu ngapain aja nih? Selain bekerja, sekarang alhamdulillah di bawah waktu itu Pemimpin ID bikin ASN Academy gitu ya, kita juga mengelola komunitas ada namanya negarawan.id. Boleh lo di follow negarawan.id Instagramnya. Oh, kok promo? Boleh banget. Iya, sibuk berkomunitas juga ya, gitu. Oke, jadi maksudnya masih bisa berjalan seperti biasa ya, walaupun pada kenyataannya harus work from home gitu ya Bu ya. Banyak banget sih yang berubah ya dari kita gitu, bekerja di rumah, semuanya remote gitu ya, nggak pernah ada perjalanan dinas yang pasti kalau untuk ASN kayak kami. Oke, luar biasa sekali. Dan ini akan ada pembicara yaitu Bapak Diki Saromi, kemudian ada Ibu Suharti dan juga Bapak Eri Riana Harja Pamengkas ya. Kalau misalkan udah siap, boleh kita undang bersama-sama untuk ketiga narasumber kita yang akan memberikan materi mengenai preparing future public servant in the new leadership era. Jadi silahkan untuk Ibu Soraya dipimpin untuk sesi webinarnya. Terima kasih Mbak Vika selaku MC. Baik, ada hukum biar patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kepada seluruh peserta karena teman-teman semua sudah berhasil memimpin dirinya mengikuti sesi acara Lead the Fest 2021 ini. Temanya preparing
Future Public Servant in the New Leadership Era. Keren banget teman-teman ya. Nah, nggak kalah kerennya hari ini, di malam hari ini walaupun sudah malam dan di tengah kesibukan, kita sudah ada dua narasumber luar biasa kita. Langsung saja kita panggilkan Ibu Suharti selaku Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Pemukiman di Provinsi DKI Jakarta. Hai Bu Suharti. Malam, apa kabar Soraya? Baik, Bu Suharti gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya, kita semangat pagi Bu ya, udah 7:30 ya. Pagi. Oke, nggak kalah kerennya dari Bu Suharti nih. Ada yang kedua, ada Dr. Insinyur Haji Diki Saromi MSc selaku Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat. Halo Pak Diki. Halo, selamat malam, semangat pagi. Pagi. Ya. Semangatnya selalu pagi ya Pak Diki ya. Luar biasa memang. Terima kasih Pak sudah hadir pada hari ini. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih juga atas dukungan para partner dan media partner yang bergotong royong untuk menyelenggarakan webinar kali ini, Bu. Jadi memang kita hari ini akan banyak berdiskusi, Bu, ya, untuk menyiapkan pemimpin dalam sektor ASN di masa depan. Apalagi kita sekarang kan pandemi banyak banget perubahan nih, Bu Suharti kayaknya udah tahu banget kayak perubahan seperti apa yang digagas. Nggak sabar banget kita mau langsung saja sesi diskusi kali Ibu dan Pak Diki ya. Oke, sebelumnya mungkin kita ingin tahu dulu nih Bu Suharti, kalau misalkan saat ini tatanan pola pekerjaan ASN gitu ya di Indonesia saat ini tuh seperti apa sih kalau Bu Suharti memandangnya gitu, bisa juga dikaitkan dulunya gimana, sekarang pandemi tuh gimana gitu Bu, monggo Bu. Terima kasih Mbak. Kalau saya pribadi tidak banyak berubah karena memang saya tiap hari tetap harus ngantor ya. Tapi dengan yang lain tentunya akan sudah mengalami banyak perubahan. Kalau yang semula semuanya ngantor sekarang sudah bekerja dari rumah dan saya lihat juga pekerjaan tetap jalan. Jadi pandemi ini memberi nuansa yang berbeda. Yang semula kita anggap sebagai permasalahan semua ternyata juga ada peluang-peluang karena orang sekarang baru merasakan tuh, oh ternyata ada cara bekerja lain yang tidak biasa kita lakukan seperti dulu, dan dengan adanya bekerja dari rumah yang semua orang dituntut juga untuk mengurangi mobilitas, semuanya dipaksa mau tidak mau menggunakan IT gitu ya. Tidak hanya yang staf muda tapi staf senior yang semula agak susah gitu ya untuk mau berubah, mau tidak mau sekarang berubah. Harus. Ini sesuatu yang baru dan tentunya challenge-nya juga tidak sedikit. Challenge-nya tidak sedikit untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kerja itu juga nggak main-main juga dengan situasi yang seperti sekarang, Mbak. Kalau misalkan dari kacamata Bu Suharti sendiri gitu ya, tatanan pola kerja ASN itu seperti apa Bu sebenarnya? Apakah misalkan sangat birokrasi kah atau gimana? Karena kalau misalkan kita lihat nih kan kita berkomunitas juga dengan ASN muda nih Bu Suharti ya. Banyak yang merasa terkungkung gitu loh Bu. Sebenarnya seperti apa sih yang dipandang Bu Suharti selama ini gitu? Kayaknya masih ada beberapa perbedaan ya antar individu dan antar tempat kerja ya. Ada yang memang sudah mau membuka diri gitu dan dengan gaya kerja yang seperti yang boleh dikatakan private sector gitu ya. Tetapi ada juga yang memang masih cukup kaku. Birokratis juga masih banyak ditemukan. Jadi kita inginnya itu yang semakin dikikis supaya menjadi ASN itu benar-benar bekerja ya seperti yang seharusnya menjadi dalam konteks lingkungan yang agile gitu ya, yang gerak cepat, yang urgent gitu, yang betul-betul bekerja untuk to provide services yang lebih baik. Ya, betul sekali Bu, mantap. Masih banyak kan sering dengar kan gitu, oh ASN pantesan tuh lambat gitu. Kalau udah urusan pemerintah katanya jadi semuanya jadi susah gitu. Iya, betul banget. Pokoknya nggak semuanya begitu ya. Pokoknya ini sesuai memang dengan lembaganya gitu ya Bu Suharti ya. Nah, ya masih ada yang kaku, tapi tidak sedikit yang sudah bergerak cepat, yang menyelesaikan masalah lah.
Iya, betul Bu Suwarti. Jadi beda lembaga, beda treatment gitu ya. Nah, saya pengen tahu juga nih, kalau sebagai Pak Diki selaku Kepala BPSDM Jawa Barat gitu ya, melihatnya pola tatanan kerjanya ASN seperti apa Pak? Mungkin boleh dimulai dari Jawa Barat gitu Pak. Ya, terima kasih Mbak Soraya ya. Saya akan mulai dulu dari tugas ASN itu dulu ya. Sesuai dengan Undang-Undang 5-nya atau tentang ASN, Undang-Undang 5, kita itu punya 3 tugas. Yang pertama itu pelaksana kebijakan, yang kedua perekat persatuan bangsa, dan yang ketiga pelayan publik atau public servant. Dari 3 tugas ini, tugas yang ketiga ini masih agak kurang ya. Kita lebih ke pelaksana kebijakan ya, perekat pemersatu bangsa karena kita aparat pemerintah. Tapi public servant-nya kita masih belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Jadi yang saya lihat di situ yang harus menjadi tugas kita, dan ini kalau saya lihat sekarang tatanannya berubah. Karena apa? Karena dipaksa oleh keadaan, Mbak Soraya. Jadi ada keadaan yang memaksa kita. Kalau saya lihat kan ada tiga tahapan ya dalam reformasi birokrasi. Birokrasi kita itu awalnya itu adalah yang full atau rule based birokrasi. Jadi rule based birokrasi itu artinya kita bekerja ya, mungkin Mbak Suwarti tahu, kita bekerja itu berdasarkan aturan. Gini, Pokoknya Pak ya. aturan aja saklek Pak. Gitu ya. Kayak mata kuda. Terus dan dulu benar kata Mbak Suwarti, kerja nggak kerja ASN-nya tetap digaji. Bahkan yang nggak masuk kerja, yang males, yang apa gajinya sama tuh. Ya, kita pernah mengalami itu. Jadi rule based birokrasi ya, semua aturan. Dan ada satu rasa ketakutan karena apa? Karena aturan. Jadi kita takut karena aturan ya. Jadi kita sangat-sangat jarang dari inovasi ya. Jadi terbelenggu kalau bahasa saya, Pak. Terbelenggu ya mungkin. Nah, kesininya yang kedua setelah rule based itu sudah berubah. Karena sejalan dengan udah mulainya adanya perbaikan dari gaji dan tunjangan. Nah, tunjangan ini kan based on performance kan, kinerja. Ya. Nah, ini terutama didahului oleh DKI. Itu DKI kan gajinya gede tunjangannya. Jadi daerah jadi daerah ikutan. Jadi kita punya tunjangan. Nah, tunjangan itulah yang kemudian sudah mulai melihat si ASN ini dalam tatanan kerjanya adalah dia dinilai juga berdasarkan performance-nya. Jadi sekarang sudah ada yang mengatur, oh kita mencapai nggak sih output organisasi berapa, terus kita bagaimana hasil KPI kerja kita, KPI lah, Key Performance Index-nya. Jadi itu sudah terlihat, jadi ada perkembangan. Nah kesininya ya ternyata kita dipaksa oleh keadaan. Dipaksa untuk keadaan untuk apa? Sudah memperhatikan prioritas tentang public servant tadi. Karena apa? Karena masyarakat itu sudah terbiasa dengan pelayanan yang cepat dan terbuka. Nah, mulai pelayanan dari pandemi ini maksudnya gitu ya Pak Diki ya? Iya, mulai apalagi dengan pandemi. Sebelumnya. Ya. Tapi dengan pandemi lebih lagi. Lebih lagi. Kan sekarang masyarakat sudah banyak menggunakan IT ya, terutama dengan media sosial atau kemudian dengan format-format pelayanan publik yang sudah terbuka ya dan sebagainya, sehingga kita tidak bisa lagi berada di dunia sendiri. Dulu kan kayaknya birokrasi itu kan di dunia sendiri, orang nggak tahu gitu kan. Jadi istilahnya itu dunianya asik sendiri gitu ya. Jadi sekarang kita harus sudah ngeblend, sudah lebur dengan masyarakat yang butuh akses yang cepat dan sebagainya. Nah, tatanan ini berubah, Mbak Soraya. Dan saya pikir inilah yang menurut saya kita penting menyiapkan ya untuk ASN merubah paradigmanya untuk seperti apa di era yang baru ini. Nah, ini mungkin bagus untuk kita diskusikan. Gitu Mbak Soraya. Dan Jawa Barat sudah mengarah ke sana ya. Karena kita sudah masuk kepada era yang namanya dynamic government. Era yang ketiga. Ya, jadi dynamic government itu adalah kita sudah harus berkolaborasi ya dengan siapapun, dan kemudian kita harus benar-benar yang menarik ya bahwa di dalam rangka dynamic government ini bahwa sekarang sudah ada tuntutan tidak boleh ada korupsi. Tidak boleh ada pelanggaran. Karena apa? Karena semuanya kan sudah terbuka, sudah dijelaskan ya. Kemudian semua program harus selesai dengan baik. Perizinan harus cepat dan cepat. Ya. Gitu ya.
Terus komunikasi dengan publik harus baik, apalagi pemimpin saya ya, Pak Gubernur saya. Wah, kita harus harus aktif di medsos gitu ya. Apa bedanya dengan pemimpin saya, Pak? Ya sama. Aktif ya, Bun. Harus aktif di medsos gitu ya, harus aktif macam-macam. Jadi memang itu sudah zamannya. Dulu boro-boro kita mau aktif di medsos, paling email-emailan aja kan. Kalau sekarang wah kita harus benar-benar terbuka. Jadi kita sudah masuk ke dynamic government. Nah, di BPSDM kita menyiapkan ini, bagaimana sekarang merubah cara pandang ya, dan merubah pola pikir dari ASN, bahwa ingat loh, kita berada di zaman yang berbeda. Loncat nih zaman ini ya, zaman yang saya katakan era industri 4.0 ya, era VUCA sekarang tuh sudah benar-benar loncat. Kalau dulu serba fisikal, kalau sekarang nggak fisik lagi kan. Jadi mau nggak mau gitu ya Pak ya, mau nggak mau, jadi kita dipaksa oleh keadaan. Jadi semua apa ya, ada blessing in disguise ya, jadi hikmah yang kita dapatkan dari keadaan sekarang ini. Blessing in disguise sih, benar banget. Tapi kalau misalkan tadi kan kita melihat dari apa ya, segi kelembagaan, kemudian tadi mungkin tugas-tugas ASN gitu tadi Pak Diki bilang. Tapi kalau misalkan dari sisi pengambil kebijakannya, dari pandemi dan juga apa ya, ASN melayani dan sebagainya ini sekarang, itu perubahan signifikan apa yang paling terasa atau terlihat dari pandangan mungkin Bu Suharti dulu deh, gitu. Dari sisi pengambil kebijakan gitu, Bu Suharti. Kalau yang saya lihat ini yang terakhir tadi disampaikan oleh Pak Diki, kolaborasi untuk Jakarta itu tampak betul Mbak, karena memang kita menghidupkan nilai-nilai kolaborasi di Jakarta kan, tahu kan city brandingnya Jakarta is City of Collaborations gitu, dan itu dituangkan di dalam cara kami bekerja, cara kami mengambil keputusan, dan cara kami dalam melayani warga. Itu yang tampak nyata sekali. Semua sekarang gini, kami menuntut semua, tidak hanya unit kerja, tetapi individu-individu, untuk berpikir bahwa apa yang saya bisa kolaborasikan nih. Tidak bisa pemerintah jalan sendiri. Tidak mungkin resource pemerintah mampu untuk memberikan layanan terbaik tanpa melibatkan pihak lain. Tidak hanya dalam konteks pendanaan, tetapi dalam berpikir juga, dalam mencari ide-ide kreatif untuk memberikan layanan yang terbaik tersebut. Di Jakarta ini kelihatan sekali, ini contohnya yang di Jakarta untuk konteks pandemi ya. Dari awal tahun 2020 ketika pandemi muncul, pertama di bulan Maret kita sudah langsung nih mencari jejaring lab-lab yang tadinya hanya satu lab di Jakarta yang untuk melayani PCR, akhirnya sekarang sudah lebih dari 100 lab yang sudah masuk jejaring. Itu kami tuh nelponin satu-satu, perguruan tinggi, lab perikanan, lab ini, lab itu gitu, organisasi yang nggak nyambung dengan kesehatan kita komunikasikan itu. Lalu kemudian terkait dengan bantuan sosial, contoh yang paling nyata, kami punya kolaborasi sosial berskala besar. Nanti teman-teman bisa melihat di web corona.jakarta.go.id. Itu juga gitu. Bayangkan, ini warga banyak yang terdampak, banyak yang tiba-tiba miskin, yang tadinya bekerja menjadi tidak bekerja, mereka butuh bantuan. Kita sediakan KSBB. Lebih dari 100 miliar kalau dirupiahkan Mbak, uang yang kita programkan ini, dan itu tidak lewat Pemda. Bedanya kalau dulu kan semua bantuan lewat Pemda nyalurin, no. Kita hanya menyiapkan platformnya, kita menyediakan informasinya, kita berikan informasi ke warga, sponsor, donor. Ini loh warga yang membutuhkan. Kita siapkan PIC-nya di masing-masing dari warga juga. So, kita tidak bekerja sebagai sekedar melayani publik, tetapi kita benar-benar membuat masyarakat, warga itu menjadi bagian dalam pekerjaan. Ini yang kelihatan sekali sampai sekarang. Dan sampai sekarang, kalau ya ini ya kemarin naik luar biasa kasus COVID setelah Lebaran. Kalau nggak ada sistem kolaborasi, vaksinasi di Jakarta sudah kemarin sudah hampir 9 juta. Kalau tidak lewat kolaborasi nggak akan pernah terjadi, Mbak. Sama sekali tidak akan mungkin terjadi. Kami di Jakarta, Pemda, kemampuan kami apa sih?
sebatas rumah sakit, sebatas puskesmas, nggak akan mungkin bisa memberikan layanan sebanyak itu kalau tidak ada kolaborasi. Ya dunia usaha kita libatkan, ya komunitas kita libatkan, sampai relawan kita libatkan, perguruan tinggi kita libatkan, dan Pemda sendiri, ASN sendiri nggak hanya melakukan pekerjaannya sendiri. Bayangkan, guru-guru, karena sekarang juga sedang libur gitu ya, guru-guru ditugaskan untuk membantu administrasi di sentra vaksinasi. Ya, sentra. Ya. Kemudian Bina Marga, bayangkan, Bina Marga, Dinas SDA, Satpol PP, membantu untuk distribusi oksigen. Kebayang nggak tadinya? Enggak kan? Nah, sekarang itu semua dimungkinkan tuh. We have to work together, we do it together gitu. Jadi dan harus cepat ya kayaknya itu. Dan harus cepat. Ini tentang nyawa. Jadi kalau nggak cepat ya pasti nggak bisa. Jadi urgency tetap, kemudian juga kolaborasi, dan yang nggak kalah penting, ini Pak Diki juga pasti di Jabar juga sama dengan kami. Dalam bekerja kita melihat data, kita melihat evidence. Oke. Itu jadi tadi nyata. Oke, keren banget ya Bu Suharti. Jadi tadi yang saya catat adalah, jadi yang pertama ada perubahan kebijakan itu adalah kolaborasi yang sangat nyata ya kalau di DKI Jakarta. Nah, pengen tahu juga kalau di Jabar, Pak Diki. Iya, kan kita tadi sudah taraf di dynamic government ya. Jadi governance, dan salah satunya adalah kolaborasi tadi. Kalau ditanya gimana di Jabar? Kalau di Jabar yang jelas, sekarang ini di masa pandemi ya, di era yang saat ini benar-benar era Internet of Things, sekarang ini udah berubah nih 180 derajat. Jadi yang dituntut apapun cara kerjanya, mau di rumah, mau di kafe, mau sambil jalan gitu ya, apapun kerja yang kalian lakukan, yang penting hasilnya nyata. Oke. Hasilnya terlihat gitu ya. Kalau dulu Mbak Soraya ya, kalau dulu kan kita harus masuk kerja kantor baru dipelototin gitu, harus ngabsen gitu ya, harus apa gitu ya, ya sampai begini gitu ya. Jadi harus dipelototin. Absen dulu tinggal makan gitu ya. Harus makan. Terus sampai kantor cuman baca koran, ngobrol, ngerumpi gitu kan, nggak ada hasilnya kan gitu kan. Sekarang udah nggak zaman. Sekarang nggak zaman nih. Kita sekarang mau dimanapun kalian ya, yang dilakukan itu mau remote atau mau apapun gitu, mau di jalan, mau apa, mau bajunya juga nggak seragam gitu kan ya. Sekarang juga kan begitu, fleksibel gitu. Yang penting hasil kerjanya nyata. Nah, hasil kerjanya nyata itu kita punya targetnya. Kan saya punya janji kan, bahwa saya harus membawa organisasi yang saya pimpin untuk menghasilkan kinerja seperti apa begitu. Terus juga apa saja yang saya lakukan, terobosannya, inovasi, wah saya sangat dikejar-kejar terus tuh sama inovasi. Jadi kita harus, karena tidak mungkin kita tanpa inovasi. Nah itu satu yang berubah banget. Nah yang kedua yang di masa pandemi ini tadi adalah kita harus bisa menjadi agent of change ya. Karena si ASN ini kan ujung tombak yang berhadapan langsung dengan publik. Jadi pemimpin saya, Pak Gubernur saya mengatakan, semua dinas sekarang jadi dinas kesehatan. Ya, semua dinas jadi dinas kesehatan, dan semua dinas juga orang-orangnya adalah sebagai tenaga kesehatan. Jadi saya nakes juga nih Mbak. Nakes buat apa? Jadi misalkan ngebantu orang yang mau isoman gitu ya. Jadi mau fasilitasnya gimana, terus kita juga ikut bantu sosialisasi peduli ya, saat tadi Mbak Suharti tadi katakan juga ada yang sampai bawa oksigen juga ya apa dan sebagainya. Jadi itulah dinamikanya luar biasa. Sekali lagi keadaan yang mempressure dan memaksa kita untuk merubah diri. Saya pikir itu Mbak Soraya. Oke, keren banget ya. Jadi shifting ini di kala pandemi itu mau nggak mau harus dilakukan, dan ternyata kita bisa ya melakukan itu semua, terlihat gitu ya hasilnya gitu kan. Alhamdulillah gitu ya. Oke, ini teman-teman Pak Eri sudah hadir juga. Apakah Pak Eri akan masuk ke stage kita bersama? Oke, kita sapa dulu Pak Eri. Ya, halo Pak Eri. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Eri? Terbaik. Bu Suharti, nanti ketemu lagi ya. Iya. Saya ketemu Pak Ariel lagi wawancara. Tadi atau nanti loh? Ini ada apa ini? Oke.
Ini kita tadi udah setengah jalan nih Pak Eri, udah seru banget kita ngomongin tentang public servant gitu ya. Jadi apa sih perubahan yang terjadi banget dari awal sampai sekarang gitu. Nah mungkin kita bisa juga tanya dulu ke Pak Eri ya, Bu Suharti dan Pak Diki. Jadi Pak Eri, kita tuh sebenarnya pengen tahu gitu, kalau dari kacamata Pak Eri gitu ya, tatanan pola kerja ASN Indonesia tuh seperti apa saat ini? Dan ketika pandemi datang, itu seperti apa? Apakah ada perubahan untuk pemegang kebijakan atau seperti apa? Dari kacamata Pak Eri, monggo Pak. Ya, saya pikir tantangan utama ASN itu adalah pemimpinnya dari partai mana. Nah, ini penting nih. Itu tantangan utamanya itu ya. Dan tugas utama ASN memang mendukung pemimpin yang terpilih. Jadi pemimpin ini dari partai apa, terus dia bawa siapa, itu jadi persoalan atau tantangan bagi ASN. Oleh karena itu ASN yang tidak berpartai itu menjadi penting. Dan itu kan jadi syarat supaya dia tetap independen. Independensi itu sangat penting untuk ASN, supaya siapapun pemimpin yang terpilih, dia nggak ada masalah, profesional aja. Itu landasan yang paling penting yang menurut saya dihadapi oleh ASN sekarang ini. Bahwa ada perubahan cara kerja yang sekarang terjadi, dan nanti akan lebih banyak lagi perubahan terjadi, itu soal teknis yang menurut saya bisa diadaptasi dengan baik oleh ASN. Tapi yang pasti itu nomor satu. Nomor dua, bagaimana bisa berpacu dengan kecepatan kerja di luar ASN, yaitu mereka yang dilayani, apakah sektor swasta atau publik atau masyarakat internasional yang memang harus menjadi tugas mereka. Nah, perkembangan dari waktu ke waktu memang menarik. Saya ingat dulu almarhum Pak Mari Muhammad waktu menjadi Dirjen Pajak, itu nomor satu yang dia lakukan itu tahun 90, berarti 30 awal 90-an ya. 30 tahun yang lalu. Dia bilang, dulu kan itu kantor pajak itu menyebut dirinya kantor inspeksi pajak. Bu Tati sama Pak Diki ingat kan? Kantor inspeksi pajak. Pak Mari mengubah nama itu menjadi kantor pelayanan pajak. Nah, sekarang kan kita tahunya KPP, kantor pelayanan pajak. Nah, apa artinya? Artinya pelayanan itu harus dinomorsatukan. Pelayanan kepada siapa? Pelayanan kepada publik tentu saja. Dan tadi kan sudah dibahas juga oleh Bu Suharti dan Pak Diki betapa pentingnya itu, dan itu harus menjadi tugas utama. Nah, tantangan kedua adalah berganti-gantinya rencana. Kan janji kampanye pemimpin yang terpilih itu bisa berubah 5 tahun kemudian ya, kecuali dia terpilih lagi. Nah, kalau tidak terpilih lagi, kemudian datang pemimpin baru, tantangan kedua datang. Ya ini stylenya lain, seleranya lain, dia inginnya lebih banyak ke sini, padahal ini sudah setengah jalan. Nah, itu tantangan ASN. ASN harus mampu mempertahankan secara konsekuen, konsisten apa yang memang rencana jangka panjang itu sudah disepakati. Ya, ada RJPMD dan macam-macam itu. Nah, ini memang tantangan yang berat, tapi tantangan itu bisa dilakukan kalau kita bersikap rasional saja. Dan kembali yang tantangan pertama tadi, kalau kita memang mengapa ASN tidak boleh berpartai, artinya supaya dia tetap bisa lurus, bisa profesional, dan bisa menjaga kesinambungan dan keberlanjutan program jangka panjang. Jadi siapapun pemimpin yang terpilih itu harus dijaga. Nah, itu paling tidak yang saya lihat, saya alami, dan saya rasakan dari pengalaman saya bergaul dengan mereka. Saya tidak pernah ada di dalam ASN ya. ASN ya. Mengelola ASN ya cuma 4 tahun di KPK aja. Selebihnya ya di Dulu juga belum ASN ya Pak Eri loh. Saya emang bukan ASN, saya pegawai BUMN aja. Oke. Tapi Pak Eri, kalau misalnya yang Pak Eri rasakan sekarang gitu ya, dari kacamata yang tadi mungkin pegawai BUMN tadi ya, berarti sudahkah yang sekarang itu profesional dan independen tadi Pak? Oh ya, sejak dibanding 30-20 tahun yang lalu sudah lain. Sekarang kan dengan kemajuan teknologi, urusan tatap muka menjadi jauh berkurang. Banyak sekali pelayanan yang sudah dilakukan secara komputer, secara digital, dan makin lama akan semakin banyak. Oleh karena itu, work from home juga mungkin akan menjadi pemicu lebih banyaknya lagi pelayanan publik yang bisa dilakukan melalui teknologi informasi.
Oke. Nah, mungkin saya akan coba elaborasi lagi ke Bu Suharti, Pak Diki, dan Pak Eri gitu ya. Jadi gaya kepemimpinan ASN yang servant leadership tadi udah disebutkan juga ya, kalau dari Bu Suharti harus kolaboratif gitu kan, harus ada karakter kolaboratif tadi, harus ditunjang semua berpikir kolaborasi apa gitu kan. Tadi kalau misalkan ke Pak Diki, ASN-nya itu harus bisa nggak boleh korupsi gitu ya. Kemudian harus bisa kerja nyata, dimanapun kerja harus ada KPI yang tepat gitu. Karakternya berarti apa nih tujuan kerjanya gitu kan. Kalau tadi Pak Eri independen, ada nggak karakter lain yang harus dimiliki oleh ASN dari pertumbuhan zaman ini untuk menjadi kita sebutnya adalah world class government gitu. Mungkin siapa monggo duluan, Pak Diki mungkin nih. Ya, terima kasih Mbak Soraya, Pak Eri, Wilujeng tepang deh Pak Eri. Ya, jadi yang jelas world class ASN ya, yang aparatur, cirinya sih umum biasa ya, bahwa harus smart ASN gitu ya, smart ASN. Tetapi saya ingin menyampaikan ada penekanan 3 hal ya, ASN itu. Dia harus profesional, jelas. Kita tidak perlu jelaskan, kita dapat artikan itu adalah berkemampuan begitu ya. Yang kedua adalah dia berakhlak. Nah, berakhlak ini adalah bahwa ASN itu harus ada jiwa altruisme. Ya. Jiwa altruisme itu adalah jiwa kejuangan untuk mengutamakan publik. Karena apa? Karena dia pelayan publik, kan gitu ya. Nah, dari profesional dan akhlak ini, maka di tengahnya ada integritas. Integritas itu adalah satu kata antara yaitu ucapan dan perbuatan. Jadi profesionalisme dan akhlaknya itu memang satu garis lurus. Itulah integritas. Nah, 3 hal ini harus dimiliki oleh ASN. Walaupun nanti siapapun pemimpinnya ya. Yang kan pemimpinnya berganti-ganti, tetapi ASN itu harus dalam domain ini. Nah, untuk menuju ke arah ini, menurut saya, maka penting ASN itu punya kompetensi, Pak. Ya, kompetensi ini yang harus dimiliki oleh aparatur sipil negara. Jadi kalau kata saya, orang kalau di Singapura, cita-cita masyarakatnya itu ingin jadi ASN. Karena apa? Karena government official itu gajinya tinggi dan dihormati oleh masyarakatnya. Termasuk ya di China, hanya 2% loh. China itu juga government officialnya itu sangat dihormati. Ya, jadi bisa menjadi first class lah di masyarakat. Nah, kita juga harus mengarah ke sana karena kalau untuk melayani publik tidak oleh orang yang berkualiti secara profesionalisme, integritas dan akhlak tadi, kita tidak bisa menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Jadi penting untuk adanya kompetensi. Nah, kalau bicara kompetensi, maka itu terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan satu lagi adalah bagaimana attitude-nya kita bentuk. Nah, sehubungan dengan itu, yang selama ini kita lihat adalah bahwa banyak kompetensi itu hanya sekedar untuk mengisi di kepalanya ASN. Ya, head-nya saja. Jadi pengetahuannya, kalau ada aturan gini lu kerjanya. Terus kalau kamu jadi untuk pencatat laporan begini lu kerjanya gitu ya, lebih begitu. Nah, oleh karena itu kami sekarang sedang meningkatkan upaya untuk memperkaya kompetensi itu dari 3 medianya, Mbak Soraya. Yang kami namakan 3H. Jadi head, hands, dan heart. Ya. Oh, the heart jadi, ya. Oke. Jadi head, hands, dan heart. Jadi mau nggak mau supaya apa tadi? Supaya profesionalisme, akhlaknya terbentuk dengan integritasnya yang terjaga. Sehingga brandingnya yang kemarin oleh Pak Jokowi keren deh. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Jadi itu yang ya. Jadi saya mungkin itu yang sedang kita gelorakan di Jawa Barat ya, kita arahkan. Sehingga nanti ASN Jawa Barat tuh ASN yang juara lahir dan batin gitu. Oh ya, luar biasa. Tadi 3H ya, Pak ya. Bahagia dunia akhirat. Dunia dan akhirat. Luar biasa memang ya. Jadi semua harus pakai hati gitu ya. Sama kayak Pak Gubernur juga kan dikit-dikit yang jomblo nih harusnya bisa menuntaskan jomblo ya di Jabar ya, karena kan semuanya udah pakai hati nih. Jangan-jangan pada nggak gitu ya. Oke. Iya.
Oke, Bu Suharti gimana Bu Suharti kira-kira? Tadi ada Smart ASN, kemudian ada lagi kalau dari Pak Diki tadi pakai 3H gitu kan kerjanya. Kalau dari Bu Suharti gimana Bu? Tambahan karakter. Sebenarnya semua sudah disampaikan Pak Diki dan itu memang yang layaknya ASN seperti itu. Jadi mungkin satu kata yang menggambarkan tadi itu learning ASN, Mbak. Jadi bahwa ASN itu terus perlu belajar, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi, dan tidak selalu berbuat sesuatu dari nol atau sebatas saya dulu begini, biasanya begini, umumnya begini. So we have to learn always, all the time gitu ya, membaca dan sebagainya untuk meningkatkan kapasitas diri. Dan yang terkait dengan jiwa melayani itu menjadi sangat-sangat penting karena memang disitulah memang tugas kita gitu. Jadi memastikan bahwa pelayanan yang diberikan memang betul-betul menjawab kebutuhan. Saya perlu menyampaikan satu hal yang rasanya perlu di semua punya gitu ya, bahwa ini tentang keadilan sosial. Ketika kita bekerja, maka kita juga perlu melihat siapa di antara warga kita ini yang membutuhkan intervensi lebih, siapa mereka yang membutuhkan afirmasi. Jadi hal-hal seperti itu yang tadinya misalnya tidak terpikir oleh teman-teman ASN, sekarang mulailah memikirkan hal tersebut. Jadi kita tidak melayani sama rata, tetapi kita melayani dengan tujuan-tujuan khusus. Siapa yang harus kita perhatikan lebih, siapa yang harus mendapatkan dorongan lebih, bentuk afirmasi tentunya beraneka ragam sesuai dengan konteks masing-masing. Dan yang tidak kalah penting adalah tidak ada policy yang satu bisa fits untuk semua. Jadi konteks itu perlu dijadikan dasar oleh ASN dalam bekerja. Jakarta beda dengan Jawa Barat, beda dengan Jawa Tengah. Bahkan di Jakarta pun itu juga punya masyarakat yang sangat beragam. Jadi antara mereka yang bekerja di Jakarta Utara misalnya, tentu beda bagaimana dengan mereka yang bekerja di Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu ada Sabira yang jauhnya setengah mati, yang paling jauh lebih dekat dari Lampung daripada ke Jakarta. Itu beda pelayanannya dari mereka yang ada di daratan. Jadi hal seperti itu sudah layaknya untuk selalu diperhatikan oleh ASN dalam bekerja. Terima kasih Mbak. Untuk tambahan saja dari apa yang sudah disampaikan Pak Diki yang sudah komplit lengkap gitu. Ya, lengkap. Tapi Bu Suharti melengkapi lagi gitu ya. Jadi wah ini harusnya take away-nya banyak banget nih buat teman-teman yang ngedengerin hari ini gitu ya. Kita belajar bareng banyak banget. Nah kalau dari Pak Eri tadi udah ada Smart ASN dari Pak Diki, kemudian ada harus punya kompetensi, ada 3H, kemudian kalau dari Bu Suharti learning ASN, kemudian melayani bukan sama rata tapi dengan tujuan khusus atau dengan yang afirmasi. Ada tambahan lain Pak Eri, karakter apa lagi yang perlu dimiliki? Ini ada kata-kata dari Warren Buffett. Seorang pemimpin itu memerlukan 3 hal. Kan yang pertama adalah 3 kualitas. Ya, yang pertama integritas, kompetensi atau inteligensia, dan energi. Nah, kalau misalnya satu yang pertama tidak ada, maka nomor 2 dan nomor 3 ini akan membunuhmu katanya. Jadi integritas itu nomor 1. Itu menurut Warren Buffett. Dan menurut berbagai survei, 10 kualitas pemimpin itu selalu menempatkan integritas nomor 1. Mengapa? Karena kalau kompetensi bisa diajarkan, ya. Tapi integritas kan DNA, walaupun integritas bisa aja dibentuk, ya. Kalau dia dari muda, dari begitu masuk sudah dibentuk, mungkin bisa berintegritas. Tapi integritas tetap nomor 1. Kompetensi, kemampuan kolaborasi, kemampuan menciptakan komunitas, empati, hal-hal seperti itu bisa datang belakangan. Dengan pelatihan, dengan cara melihat orang lain dan sebagainya. Tapi integritas itu nomor 1. Jadi kalau misalkan tidak ada integritas,
Pokoknya yang 2-3 lainnya Itu tadi aja Soraya, sementara. Oke, thank you Pak Eri. Jadi ini melengkapi banget teman-teman. Kata Pak Eri harus integritas itu nomor 1, mau berapapun kebutuhannya, tapi integritas nomor 1 karena DNA tadi ya, walaupun bisa dibentuk. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang tadi karakter yang perlu dimiliki gitu kan. Sekarang jadi pertanyaannya adalah fokus dalam mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN itu apa yang perlu jadi fokusnya tadi? Maksudnya dalam upskilling dan reskilling ya, kayak misalkan apa saja nih perlu ditingkatkan gitu. Ini ke siapa dulu nih? Ya. Saya kasih langsung aja, saya duluan gitu. Boleh, mangga siapa? Iya. Oh, siapa duluan nih? Boleh, boleh Pak Diki, mangga. Oh ya, jadi tadi sudah ada satu kesatuan ya dengan Pak Eri, Pak Saharti juga ditambahin juga tadi bahwa ada 3 karakteristik yang kita perlu ya, profesionalisme atau intelijensi tadi, akhlak tadi atau energi tadi ya, dan yang ketiga tadi adalah tentunya integritas. Nah, ketiga hal ini ada satu kesatuan dan ada satu perjalanan pembelajaran tadi Bu Soeharti mengatakan ya. Nah, dari semuanya itu menurut hemat saya ada syarat pentingnya Mbak Soraya ya untuk ASN menuju ke arah sini. Kita harus menjadi orang yang open system. Ya. Kita tidak bisa lagi terus terkungkung atau nyaman gitu ya dengan di comfort zone yang closed system. Kita harus sudah mulai open system karena kita sudah dihadapkan pada pemaksaan keadaan yang harus berubah ya, berubah diri. Nah, kalau kita bicara open system ini maka tentu ada 3 ya. Jadi open mind, open heart dan open will gitu ya. Jadi kita harus menjadi orang yang sudah terbuka, positive thinking ya, untuk menerima ini ada perubahan nih. Harus seperti itu. Kemudian kita ada open heart karena kita harus menggelorakan jiwa altruisme tadi, kejuangan untuk memberikan kebaikan publik ya. Dan yang ketiga adalah ada open will, ada gerak langkah, ada tindakan nyata yang kita lakukan. Nah, semua yang kita lakukan dengan open system itu adalah mau tidak mau ASN ini ya harus benar-benar kita arahkan ke sana. Jadi menjadi menjadi roadmap-nya ASN gitu ya. Dan seleksinya itu adalah kepada mereka yang memang berkinerja dengan baik, menghasilkan sesuatu karya nyata. Nah, inilah yang harus kita kedepankan karena inilah keadilan sebetulnya ya. Keadilan bagi mereka yang berprestasi, bagi mereka yang melakukan satu karya nyata kepada publik, kebaikan publik, public goods itu adalah sesuatu yang harus kita angkat. Dan ini merubah keadaan kita sebelumnya yang saya katakan tadi, rule based birokrasi yang awal, yang dulu itu udah nggak zaman dulu ya. Kan yang dulu mah yang senior yang harus jadi pimpinan, mau dia bisa apa enggak, yang senior aja terus gitu ya. Modal tua ya Bu Sarti. Jadi yang tua gitu kan. Ya yang mohon maaf nih ya, bukan berarti yang tua itu tapi kalau Pak Taru, dia harus pokoknya dia harus jadi ini gitu ya. Atau mereka yang dekat dengan pemimpin itu atau apa tadi ya, atau hanya sekedar padahal dia tidak punya kemampuan itu yang ininya. Nah, sekarang nggak bisa. Jadi oleh karena itu semua harus berubah, Pak. ASN-nya ada roadmap yang harus diinikan, tetapi ada juga sistem yang kita harus siapkan untuk bisa keadilan dalam menilai performance daripada ASN itu sendiri. Yaitu dengan kita mulai menggelorakan bahwa ASN ini harus mengarah kepada open system ya, open mind, open heart dan open will ya. Jadi, ya. Pak Diki nih, mumpung banget. Ini sebenarnya nggak ada di cue card aku, tapi aku pengen langsung ngomong nih, Pak Diki. Jadi gini, kalau misalkan kita aku kan berkomunitas sama teman-teman ASN gitu ya, tapi mereka itu seringkali merasa bahwa dihambat dalam tanda kutip ya, ketika mereka ingin berkembang gitu. Nah, bagaimana sebenarnya kita sebagai ASN muda nih ya, kalau misalkan ingin mengembangkan diri tadi, apa yang step yang harus kita lakukan sebenarnya gitu loh. Kalau mungkin bisa share kalau di Jawa Barat punya fast track apa gitu misalnya buat ASN. Apa Pak Diki? Ya yang jelas sih kalau kata saya kan begini, ASN itu dinilainya dari 2 faktor ya, kinerja dan kompetensi ya. Jadi kinerja ini adalah sesuatu tugas yang sudah melekat pada dirinya. Jadi harus dia jalankan. Tapi kompetensi itu harus terus dia perkaya, Mbak. Dia harus diperkaya. Nanti sistemlah yang akan membentuknya.
Ya, sekarang itu sudah mulai, kita sudah punya sistem merit nih, ya. Kan kalau selama ini kita takut untuk kepada pimpinan, kan ketakut karir kita kehambat gitu ya, atau kita nggak bisa berbuat, kan gitu kan. Nanti sistem yang menilai akan mengarah ke sana. Sabar aja dulu, ya. Karena apa? Karena ada sesuatu yang sudah terbuka dengan sistem sekarang. Sekarang saya kalau buka database saya udah lihat, saya tuh punya indeks kompetensi berapa. Nah, jadi kinerja sih harus terus kita pertahankan, kompetensi harus kita perkaya. Misalkan mau dengan diklat, mau dengan non-diklat, ya, mau dengan apapun, kan begitu kan? Jadi itu kita harus perkaya, kita tambah itu. Dan ini terjadi di BUMN kan sekarang. Di BUMN itu jelas kok record orang, ini saya bisa jadi direktur, bisa jadi apa, udah pantas, udah ada indeksnya. Jadi kita nggak ini lagi. Jadi itu satu. Nah, yang kedua, kalau kita dihadapkan pada pimpinan yang seperti itu ataupun apa, memang attitude tetap harus kita kedepankan ya. Jadi kalau kata saya, cara kita, akhlak kita dalam rangka untuk memberikan masukan itu tetap harus ada. Ya bisa lewat masukan tulisan, bisa lewat apa langsung bicara gitu juga bisa kita lakukan. Tetapi kalau kata saya pernah mengalami beberapa tipe kepemimpinan, sepanjang kita bisa menjaga kompetensi dan kinerja kita, insya Allah kita akhirnya akan terus bisa eksis ya, berkompetisi. Ya. Okay. Thank you Pak Diki. Udah banyak nih tadi yang kecatat. Bu Suharti, kira-kira fokusnya apa Bu untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN ini Bu Suharti? Kalau dari Bu Suharti? Bekerja dengan baik, bekerja dengan untuk yang tadi yang saya sampaikan tadi, semuanya itu sebenarnya mengarah ke sana, memberikan pelayanan yang baik. Kalau kita bekerja dengan baik, pastilah insya Allah usaha untuk mau misalnya disekolahkan, untuk dibolehkan untuk ikut pelatihan itu terbuka lebar. Dan saya yakin juga sekarang pemimpin atasan-atasan juga tidak diam saja gitu. Pasti mereka mencermati siapa anak buah yang punya kinerja bagus, siapa yang tidak. Itu pasti ada lah. Yang saya bayangkan Pak Eri, Pak Diki, yang saya impikan itu barangkali malah merubah sistem gitu ya. Kayak misalnya di luar negeri, di Australia misalnya, antara sistem pegawai pemerintah dengan private ini sudah bisa tukar-tukaran, multi entry gitu. Jadi saya mau bekerja untuk pemerintah. 2 tahun lagi saya keluar. Kapan lagi masuk lagi itu nggak masalah. Dan itu barangkali membuat pegawai pemerintah itu tetap terus mempertahankan berupaya untuk meningkatkan kapasitasnya karena dituntut kinerja. Kalau nggak berkinerja juga nggak akan bisa masuk. Nah, kalau dengan sistem yang sekarang kan sampai pensiun. Jadi kalau toh misalnya bekerja jelek sekali, gampangannya cuman dipinggirkan gitu. Udah gitu. Dengan gaji juga tetap gitu. Gaji juga sama dengan yang lain. Kalau ya impian if gitu. Kalau kita punya sistem yang seperti itu rasanya akan sangat baik. Kinerja kayaknya menilai kinerja itu jelas sekali gitu, lebih clear daripada dengan sistem yang tertutup seperti sekarang. Oke, benar-benar. Jadi tadi balik lagi ke open system tadi itu Bu Suharti ya, kalau tadi kata Diki juga ya. Cuman nggak tahu nih Pak Eri, mungkin nggak Pak ini kita dalam waktu yang ya let's say nggak long term lah, in the medium term gitu 5 tahun gitu sudah mengarah. Langsung Pak Eri. Harus bisa dong, harus bisa. Kan sekarang sudah mulai. Sekarang kan udah mulai, eselon 1 kan boleh non-ASN. Non-ASN ya. Tetap dengan seleksi terbuka. Kapan eselon 2 seperti itu, eselon 3, sekarang eselon 3 nggak ada ya, eselon 2 seperti itu, nah itu kan tinggal didorong aja. Saya sih sepakat sama Bu Suharti. Jadi memang harus dibuka seperti itu. Dan di mana-mana juga, apalagi Singapura, Australia, Amerika juga begitu. Jadi harus apa istilahnya itu, ya bisa tukar-menukar lah. Ya terbuka, sistem terbuka itu Pak. Ya sistem terbuka, bisa keluar masuk. Soal penyesuaian kan bisa dilihat dari jejak, rekam jejak sama pengalaman kerja.
Oke. Jadi Oke. saya rasa kalau misalnya sistemnya bisa seperti itu, yang masuk pun juga lebih berpikir panjang untuk masuk ke dalam sistem. Kalau sekarang kan supaya dapat pensiun, oh belum masuk aja udah mikir dapat pensiun loh, ya. from now gitu ya. Sudah mencari kenyamanan gitu. Padahal ini bukan suatu tempat yang untuk bikin nyaman, ini tempat untuk bekerja, ngelayanin warga. Iya, betul. Oke, kalau misalkan tadi nih ya kan, ya ASN itu adalah tempat untuk bekerja, untuk melayani, bukan untuk cari pensiun. 2 tahun masuk ASN udah ngitung-ngitung, oh pensiun sekian gitu ya. Oke, kemudian kalau misalkan tadi dukungan seperti apa dari yang harus digalakkan gitu ya, mungkin untuk para pemangku kebijakan ini yang dapat mendorong perubahan sistem tatanan pola kerja ASN ini untuk menyambut kepemimpinan masa depannya gitu. Mungkin ini singkat saja gitu. Dukungan apa? Kira-kira. Bu Suharti dulu mungkin. Pak Diki aja tuh yang di BPSDM yang merumuskan policy. Nanti saya yang menuntut mintanya apa. Oke, Pak Diki boleh, Pak Diki, bangga Pak. Ya, kalau dari pemimpin tetap saja policy ya, kebijakan ya. Kebijakan itu bisa berupa dalam bentuk formil yang berupa aturan begitu ya, tetapi juga bisa berupa adalah arahan ya. Itu satu kebijakan. Yang kedua, kita berharap ada kepemimpinan yang bisa menjadi keteladanan ya. Jadi keteladanan, karena teladan inilah yang akan menjadi energi yang menggerakkan ya, menggerakkan tentang ASN untuk terus berkinerja dengan baik dalam melayani publik, kan begitu ya. Nah, yang ketiga, saya pikir udah saatnya deh kita sekarang mengedepankan tentang kompetensi ASN ya. Jadi tempatkanlah orang itu sesuai dengan ahlinya, kan gitu kan. Ya, jadi bila mana satu urusan diserahkan bukan pada ahlinya, kan nanti tunggulah kehancurannya, kan gitu. Jadi kita harus benar-benar menempatkan orang yang ahli, dan reward serta punishment-nya itu harus jelas ya. Jadi orang kalau ada reward-nya jelas, punishment-nya jelas tuh akan saklek, dia akan jelas untuk melaksanakan dia harus seperti apa. Karena saya kalau melaksanakan ini saya dapat penghargaan seperti ini. Tapi kalau saya misalkan begini, kita kena punish seperti ini. Contoh saya banyak tahu dari luar negeri ya, kalau berbuat kesalahan yang sangat prinsipil itu, waduh, punishment-nya sampai nggak dapat pensiun, Mbak Suharti. Jadi semua haknya dicabut gitu loh ya. Jadi yang selama ini kenikmatan yang ada pada dirinya sudah nggak dia dapatkan, kan gitu. Tapi sebaliknya, kalau dia benar-benar mampu menghasilkan kinerja yang baik, wah itu reward-nya luar biasa. Ya, naik pangkatnya juga nggak perlu harus nunggu 4 tahun gitu, harus nunggu harus nunggu angka kredit gitu ya, harus bisa loncat gitu ya. Jadi atau kalau mau ada jabatan harus keliling dulu, kukurilingan lah kata orang itu, orang Sunda tuh kukurilingan gitu. Enggak. Ya kalau selama pantas ya. Nah, itulah yang menyebabkan menarik, kita jadi semangat kan. Buat yang milenial kan jadi semangat. Orang-orang milenial kan senang banget berkompetisi kan gitu ya. Betul. Kalau kita ini kan udah zaman kolonial nih ya, jadi sudah. Baik. Pak Eri tadi kalau dari Pandi kita ada 3 hal. Ya. Pak Eri gimana Pak? Dukungan apa Pak yang paling bisa untuk meningkatkan kompetensi ini Pak? Maksudnya dukungan dari pejabatnya ya untuk memegang kebijakan gitu Pak Eri yang bisa mendukung adanya perubahan tata pola kerja ASN. Oh, pemimpinnya dari dukungan seperti apa yang perlu diberikan gitu Pak oleh pemimpin. Oke, nomor 1 saya pikir empati ya, empati. Artinya harus rajin menanyakan kemampuan, kalau tidak mampu seperti apa, hal seperti itulah. Jadi kemudian ada hal non teknis yang mungkin dialami sehingga dia tidak giat. Kemudian mendorong inovasi, itu pasti ya. Yang ketiga, seberapa lekat, seberapa dalam kemampuan dia untuk berkomunikasi dan berkoordinasi serta bekerja sama dengan baik peers maupun bawahannya dan juga pihak eksternal.
Oke, jadi berarti dukungannya itu tadi lebih ke empatinya harus dibangun gitu ya antara pemimpinnya dengan bawahannya dan juga komunikasi dan koordinasinya. Ini Pak Eri ini menciptakan budaya egaliter di KPK. Saya kangen dengan budaya ini loh, kok curhat. Oke, Bu Suharti boleh Bu, apa Bu dukungannya Bu? Tambahan saja, beri kesempatan kepada tim untuk berkembang. Jadi kalau tim akan berkembang jangan dihalangi karena bagaimanapun juga benefits dari perkembangan mereka itu juga untuk kantor sendiri. Jadi seringkali kan ya ada pimpinan yang kalau ada anak buahnya mau pelatihan, mau ikut ini, mau ikut itu, sepertinya susah gitu ya karena akan ditinggalkan. Believe me, dalam waktu setahun 2 tahun misalnya anak buah mau kuliah, mau ngambil S1, S2, lebih baik diberikan kesempatan untuk belajar dan mereka bisa belajar dengan benar daripada akhirnya dikasih kesempatan hanya ya sudah kalian kuliah saja Sabtu Minggu. Benefitnya jauh berbeda dan yang tidak kalah penting dibangun komunikasi yang baik dengan anak buah itu rasanya juga sangat membuat lingkungan kerja menjadi lebih nyaman. Jadi ya bahasanya kalau saya saya tuh sering dicurhatin anak buah patah hati juga curhatnya ke saya. Jadi ada yang jatuh cinta aja lapornya ke saya. Jadi egaliter lah di kantor itu. Jadi tidak membuat suasana kaku. Oke. Ini keren banget teman-teman yang ngedengerin ya. Ini sedikit satu lagi tinggal 2 menit nih Bu. Apa kira-kira cara efektif yang paling efektif gitu ya untuk bisa dapetin top talent di ASN ini gitu? Ada clue nggak sih gitu? Mungkin ini kan untuk kedepannya gitu ya, untuk bisa menarik top talent, jadi mendorong kemajuan ASN Indonesia gitu loh. Kira-kira apa? Mungkin Pak Diki dulu nih tadi kalau kata Bu Suharti, Kepala BPSDM. Jadi manajemen talenta begitu ya. Gitu. Oke. Jadi kita ngumpulin orang-orang hebat gitu kan maksudnya gitu kan. Ya, untuk mendorong kemajuan. Ya. Jadi saya pikir pool talent itu harus dilakukan. Jadi mereka-mereka yang ini tuh database kita sudah harus bisa mengumpulkan orang yang mencatat kinerja dan kompetensinya. Ya. Jadi itu harus kita kumpulkan untuk kemudian mereka ini akan menjadi generasi atau individu ASN yang akan kita benar-benar berikan reward pada jabatan-jabatan atau tugas-tugas strategis. Itu kita harus mengedepankan orang terbaik. Jadi ini yang kita lakukan dan saya sangat mendukung sekali yang namanya manajemen talenta atau pool talent yang ada di dalam sistem sistem pengembangan karir ASN. Saya pikir itu, Mbak. Oke, keren ya. Berarti untuk top talent ada pool talentnya dulu dong, gitu kalau kata Pak. Iya. Kalau Pak Eri gimana Pak? Nih dari BUMN mungkin bisa sharing nanti. Semoga aja semuanya jadi kayak BUMN gitu kan Pak. Kalau nggak salah BUMN sudah punya itu talent pool. Iya, betul. Dikumpulkan dari dalam maupun dari luar, kemudian dilatih, diberikan pelatihan cukup, ya tinggal nunggu aja. Tapi ya tetap harus belajar kan. Belajar itu tidak boleh berhenti. Belajar sendiri, belajar sama orang lain, mendengarkan, mengamati. Itu kan gratis sebetulnya asal kita mau aja. Oke, tadi berarti harus tetap belajar gitu ya kalau dari Pak Eri ya, kalau pool talent juga. Kalau dari Bu Suharti gimana Bu Suharti? Sama Mbak, sama sebenarnya. Berikan reward pada mereka yang layak mendapatkan itu. Pasti jadi nanti akan keluar ya. Ya dengan melihat kinerja mereka. Dan jangan takut punya anak buah yang bagus. Mereka bukan pesaing, ini bukan tentang persaingan, ini tentang menyelesaikan pekerjaan kita. Jadi kalau misalnya punya anak buah yang bagus, that's good gitu. Jangan malah takut, malah tersaingi gitu ya Bu ya. Tersaingi. Jadi saya prinsip saya beri reward atau kenaikan pangkat atau misalnya jabatan yang memang pada mereka yang mampu.
Oke, siap. Thank you Bu Suharti. Nah, ini sudah sesi tanya jawab dari audiens. Katanya udah ada ratusan ya pertanyaan lo. Pesertanya ada berapa nih kok sampai pertanyaannya ratusan? Sampai sahur kita sahur. Oke, dari Mustika dari Bogor. Waduh. Bapak Ibu, saya Mustika izin bertanya, bagaimana kita sebagai ASN muda bisa mempertahankan idealisme kita sampai nanti berada di posisi Bapak Ibu sekarang? Wah, ini pertanyaannya bagus banget nih. Monggo, siapa mungkin bisa duluan nih? Bu Suharti nih kayaknya. Dengan cara mempertahankan idealisme itu. Kalau kita tetap bertahan dengan idealisme itu ya sampai kapan nanti, sampai ke posisi tertentu ya akan bertahan. Tetapi kalau sudah masuk terus kemudian give up gitu ya, menyerah dengan sistem yang tidak disukai, dengan sistem yang beda ya, kita akan masuk ke dalam, terjerumus ke dalam sistem yang kita tidak sukai. Konsisten saja. Oke, konsisten tadi katanya ya. Pertahankan idealisme itu. Tetap ya, maksudnya idealisme dalam hal konteks apa dulu ya. Kalau integritas itu udah harga mati gitu ya. Kalau yang lain misalnya ada pemikiran yang berbeda gitu, bagaimanapun juga itu adalah keputusan-keputusan yang tidak semuanya bisa dilakukan dengan cara berpikir teknokratik. Dalam hal bekerja ASN ada juga keputusan-keputusan politik yang mungkin berbeda dengan kita, but once itu sudah bisa dijadikan keputusan, kita laksanakan itu. Oke. Tapi Bu, aku pengen tanya dulu nih sebenarnya. Kan di dalam kita berjalan dari ASN itu kadang idealisme jadi ya udah deh ikutin aja gitu. Gimana ya untuk selalu bisa mempertahankan itu? Karena ada cerita menarik kayak gini Bu. Teman saya itu ngerasa dia nggak pernah datang ke rapat. Cuman ada uang rapatnya Bu. Dia nggak mau ngambil, tapi ternyata sama lingkungannya itu dibuat, udahlah ambil aja. Kalau emang nggak mau ngambil, udah sedekahin katanya gitu. Kan itu bertentangan dengan idealisme ya Bu Suharti ya. Nah itu. Ya, pertahankan idealisme itu. Kalau misalnya itu memang tidak benar ya nggak usah. Jadi ya harus tetap berprinsip ya, mau dikucilkan atau gimana juga. Iyalah, buat saya ya prinsip itu penting. Oke, ini luar biasa banget. Nah ke Pak Diki nih, gimana Pak kira-kira Pak dengan case yang seperti ini? Ya idealismenya harus dalam ruang atau konteks yaitu ASN sebagai pelaksana kebijakan, sebagai perekat persatuan bangsa dan pelayan publik ya. Idealismenya harus dikuatkan dalam tugas dan fungsi itu. Nah, dalam hal ini kalau kita misalkan idealismenya kita berseberangan dengan pemerintah, bukan idealisme itu. Ya, karena kita kan aparatur pemerintah ya. Nah, jadi kalau ada misalkan pelaksana kebijakan, karena sebelum ditetapkan kebijakan itu kita punya idealisme untuk memberikan masukan, perlu itu. Ya. Jadi harus kita lakukan, tapi kalau sudah ditetapkan itu mau tidak mau harus kita laksanakan karena itu prinsip dari aparatur sipil negara. Ya, pelayan publik kita harus benar-benar mempunyai jiwa altruisme. Idealismenya nggak boleh kita mementingkan kepentingan sendiri atau kelompok. Ya, kita harus benar pada jiwa itu. Perekat persatuan bangsa, jangan sampai kita menjadi orang yang menjadi pemecah persatuan bangsa. Itu idealisme. Nah, fungsi tugas dalam mengedepankan idealisme sebagai ASN dengan ini, maka tentu tidak terlepas dari yang tadi, nilai profesionalisme, integritas, dan satu lagi tadi adalah yang akhlak tadi ya, yang berakhlak tadi. Nah, profesionalisme, integritas, dan akhlak ini harus jaga terus, Mbak. Jadi kalau tadi ada hal-hal, oh saya nggak pergi kok ke luar kota, tapi saya dapat, ya itu tidak berintegritas kan, gitu kan? Jadi harus kita jaga. Tapi ya syukur dan syukur, sekarang ini nggak mungkin kita begitu lagi, karena sistemnya sudah begitu terbuka. Wah enak nih sekarang jadi ASN, beda saya dulu zamannya rule based birokrasi dulu, waduh, itu benar-benar kita mau ditutup-tutupin ya memang nggak terbuka, jadi kita bisa dalam dunianya sendiri gitu ya. Jadi ngadain rapat, ngadain apa gitu kayak sendiri aja dunianya gitu kan. Kalau sekarang kan orang bisa lihat loh, bener nggak rapatnya ada gitu kan, karena sudah ada medsos, sudah ada ini. Berapa yang hadir tuh rapatnya udah terlihat gitu ya. Jadi ini sudah sebetulnya kita sudah, kalau memang ingin mengedepankan idealisme, ternyata ada sistem yang sekarang
ya ini kuasa Tuhan juga ya, bahwa kita memang diberikan satu kondisi yang memang harus ke arah yang lebih baik. Jadi Lebih saya baik. pikir ya itu ya. Jadi saya pikir itu. Sudah mendukung ya Pak ya. Jadi Ya. harusnya sekarang ASN sekarang mempertahankan idealisme lebih mudah karena sistemnya sudah Ya. terbentuk tadi kalau kata Pak Terbentuk Diki. ya. Pak Eri, Betul. gimana Pak Eri? Kalau dari Pak Eri? Ya, saya sependapat lah dengan apa yang disampaikan oleh Pak pembicara tadi. Dan ya sekarang ekosistemnya sudah nyaris tidak memungkinkan ya, kecuali dia bersekongkol gitu ya. Idealisme mestinya bisa terpelihara dengan lebih baik sekarang ini, karena dengan keterbukaan dan sebagainya itu. Kalaupun sangat-sangat terpaksa, ya kita ikuti arusnya tapi di pinggir aja. Jadi kalau ada akar kita masih bisa pegangan gitu ya. Jangan ikut hanyut ke arus tengahnya, kemudian kita bablas gitu. Itu idealisme sudah hilang kalau itu. Tapi memelihara idealisme dalam keterpaksaan, ya ikutin aja tapi di pinggir-pinggir gitu, yang masih ada akar buat kita pegangan gitu ya. Ya ada keadaan-keadaan tertentu yang mungkin dialami, ya kalau tip saya sih seperti itu. Ya kita jangan bunuh diri juga. Tapi kalau misalnya terpaksa ya sudah, kita ngalah, kita aja keluar. Emangnya nggak ada tempat kerja untuk orang yang punya idealisme? Banyak. Waduh. Ini kayaknya ini kata Pak Eri dengan tidak langsung bikin aja CV kirim ke saya, nanti saya masukin deh ya gitu. Yang orang idealisme enggak ya Pak? Gak bercanda. Oke. Nah, Mbak Musti. Soal itu egalitarianisme ya. Egaliter itu sebetulnya kan egaliter dalam pemikiran. Kita harus menciptakan kondisi, pemimpin harus menciptakan kondisi supaya pikiran-pikiran muncul tanpa rasa takut, rasa sungkan. Ya, tapi masyarakat kita susahnya kalau terlalu egaliter kemudian jadi ngelunjak. Ini yang susah. Padahal yang kita harapkan itu egaliter dalam pemikiran. Adab tentu harus tetap ada. Kan di Amerika yang begitu demokrasinya aja luar biasa, itu championnya demokrasi. Manggil presiden kan tetap Mr. Presiden. Yep. Ya kan? Yeah. Tetap. Terus bekas-bekas presiden, nggak ngomongin presiden yang sekarang, Obama, siapa lagi itu, Clinton sama Carter. Itu mereka punya kesadaran diri yang tinggi. Nah kita egaliter itu memang agak susah, tapi anak buah juga susah kalau dikasih egaliter yang total, karena ya suka ngelunjak itu. Tapi kalau kita tekankan dari awal, egaliter itu dalam pikiran, ya, jangan takut untuk berinisiatif, jangan takut untuk berinovasi, jangan takut untuk mengkritik juga. Tapi begitu kita sepakat, ya kita sama-sama mematuhi kesepakatan itu. Jangan di sini sepakat terus ngomong keluar ke media lagi kan, medsos lah, chatting, jadi ribet kan urusannya. Oke, Pak Eri. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Boleh ditampilkan mungkin dari itu. Tapi tadi itu budaya egaliter itu keren banget ya dari Pak Eri. Dari Awaludin Baharza, Bekasi. Waduh, ini di galaksi lain enggak deng. Izin bertanya Bapak dan Ibu yang terhormat, bagaimana peran ASN dalam melayani masyarakat yang kurang paham tentang teknologi di masa pandemi seperti ini, yang semuanya serba online? Nah, ini boleh nih. Mungkin di DKI dulu kali boleh ya, dari pandemi ini kan semua online udah kelihatan di DKI. Bu Suharti boleh Bu, mungkin. Silakan. Masih di mute, mohon maaf, atau hilang ya suaranya? Ya, jadi di dalam masyarakat kita juga perlu sadar bahwa masyarakat itu juga beragam. Ada yang pintar, ada yang canggih, ada yang sudah bisa menggunakan teknologi, ada yang masih belum masuk ke sana. Dan layaknya kita juga bisa menyediakan akses untuk memungkinkan mereka tetap dilayani. Tidak mungkin ya menuntut warga yang memang tidak mungkin melakukan misalnya ya dalam hal ini misalnya mendaftar dengan menggunakan aplikasi, mereka nggak punya kok. Jadi kita pastikan mereka juga dilayani dengan baik. Ada jalur-jalur khusus yang memang untuk mereka. Tapi pada saat yang sama kita mendorong supaya mereka juga dimampukan. Contohnya kalau di Jakarta terkait dengan pendataan orang miskin.
Kalau harus mendaftar online semua, ya orang miskin yang nggak akan terdaftar karena mereka ya umumnya nggak punya itu. Punya gadget. Jadi dibantu, boleh didaftarkan untuk yang RT-nya, dibantu RT-nya atau dibantu oleh kader. Kalau nggak mau dibantu oleh mereka, maka datanglah ke kelurahan, langsung dicatatkan di kelurahan. Jadi tetap saja ada. Oke, jadi tadi ada channel khusus untuk melayaninya gitu ya. Tetap harus ada. Kalau Pak Diki gimana, Pak Diki? Ya, memang ini tantangan kita ya, semua by proses ya. Tidak bisa langsung dengan adanya sistem yang online sekarang semua orang sudah bisa langsung beradaptasi. Jadi benar tadi yang Bu Suharti katakan, kita harus cari pintu yang lain yang bisa kita sediakan buat mereka juga. Contoh nih yang paling praktis adalah vaksinasi ya Mbak ya. Nah, waktu vaksinasi kan orang harus ngisinya lewat aplikasi kan, gitu ya, online. Kan nggak semua bisa. Akhirnya kita door to door kan gitu kan. Door to doornya lewat kelurahan diadakan gitu ya, dengan tenda, dengan apa, cukup bawa KTP deh gitu ya, langsung serahin KTP, ntar kita yang nyatet, kita yang masukin di dalam aplikasinya. Nah, itu contoh ya. Jadi ada cara yang kita bisa lakukan. Yang paling penting masyarakat bisa terlayani, meskipun dengan online kita harus sampaikan itu lebih cepat gitu ya. Jadi masyarakat juga harus disadarkan ada pilihan, tetapi yang pilihan yang kedua yang tidak online itu ya memang lebih tidak cepat dibandingkan kalau kita dengan online. Misalkan seperti itu. Tetapi semuanya kata Mbak Suharti tadi harus kita sediakan. Ya, option atau pilihan itu. Contohnya vaksinasi deh kayaknya yang paling ini sekali itu. Data BDT itu contoh nyata sekali. Ya, contoh sekali kita benar-benar door to door itu. Ya, gitu Mbak. Jadi pelayanan itu nggak boleh ada bias ke lebih siapa yang hanya dilayani, semuanya harus dilayani. Kayak tadi Bu Suharti bilang di awal ya, melayani itu bukan sama rata, tapi harus ada afirmasinya tadi Bu Suharti ya. Aduh ini keren banget, aku tuh berterima kasih sekali bisa menjadi moderator hari ini, banyak sekali pengetahuan juga apa ya, istilah insight baru gitu ya. Oke, ini sudah gimana Pak? Saya mau tambah sedikit ya, tadi ada Mbak Mustika tadi gimana sih sampai kita seperti ini, contohnya kayak Mbak Suharti lah sampai jadi deputi kan gitu kan, kan perjuangannya kan nggak mudah nih tadi kan ya, mungkin untuk seluruh ASN. Jadi gini Mbak Soraya, rata-rata usia kerja kita ASN itu 30 tahun. 30 tahun tuh saya bisa bagi jadi 3 bagian, 10 tahun pertama, 10 tahun kedua, 10 tahun ketiga. Nah, pesan saya 10 tahun pertama itu sangat menentukan seseorang itu akan mendapatkan sesuatu jabatan atau reward atau karir atau ASN yang unggul di 10 tahun yang pertama. Itulah investasi dari seorang ASN. Jadi jangan disia-siakan di 10 tahun pertama itu untuk apa? Untuk kita terus berkinerja dengan baik ya, untuk meningkatkan kompetensi, untuk bisa tebar pesona boleh deh ya, supaya pimpinan kita ini senang gua dengan dia kerjanya nih, dengan si ini ya, orangnya bisa diandalkan. Itu perlu teman-teman ya, kita berkolaborasi ya, bersinergi, dan itu 10 tahun pertama itu sangat menentukan. Nah, banyak rekan-rekan saya dan sebagainya ketika dia mengabaikan 10 tahun pertama, kesananya dia jadi ASN yang biasa-biasa aja. Jadi oleh karena itu di era kompetisi ini, jadikan 10 tahun pertama itu adalah sesuatu yang harus kita investasikan agar kita bisa berbuat lebih selaku aparatur sipil negara. Ini pesan saya tadi sekaligus melengkapi yang pertanyaan Mbak Mustika dari Bogor tadi. Gitu Mbak. Jadi kalau 10 tahun pertama nggak kelihatan, gimana mau berharap dimuncul di 10 tahun kemudian ya Pak ya? Iya betul gitu Mbak Suharti kan ngalamin nih, makanya Mbak Suharti sampai jadi eselon 1 kan luar biasa. Seperti 10 tahun pertamanya dia pasti jungkir balik tuh kan gitu. Apa satu Mbak, nothing is impossible. Nothing is impossible. Jadi semua pasti ada mungkin gitu kalau kita punya kemauan untuk maju. Kemauan, ya. Oke, keren banget ya Pak.
kalau yang nonton hari ini nothing is impossible gitu ya. Terus 10 tahun pertama nih buat ASN muda harusnya nonton hari ini adalah calon pemimpin muda gitu ya. 10 tahun pertama ayo kita bekerja lebih keras dibanding yang lainnya agar kita bisa mendulang nanti prestasi di kedepannya gitu kan ya. Nah, kita sudah ada di penghujung acara, para narasumber yang terhormat dan keren-keren banget. Berarti saatnya untuk kita memberikan closing statement gitu. Mungkin Pak Eri dari diskusi kita sepanjang ini, mungkin Pak Eri bisa memberikan sedikit pesan-pesan penutup nih untuk teman-teman yang nonton pada kali ini. Monggo, Lady first dong, Suharti dulu. Oh, lady first. Lady first. Oke, saya memberikan pesan kepada teman-teman yang mungkin sekarang belum jadi ASN. Dan ya tentunya dengan yang teman-teman yang sudah jadi ASN, bahwa menjadi ASN itu punya peluang untuk berkontribusi besar pada negara, karena kita menjadi bagian dari pengambilan keputusan, kita menjadi bagian dari perumusan kebijakan. Jadi ayo jadi ASN dan mari berkontribusi untuk negara kita supaya lebih maju lagi. Dan jangan lupa tuh tadi berdonasi untuk APD supaya kita bisa membantu teman-teman kita dalam pengendalian COVID-19. Terima kasih. Wah, luar biasa Bu Suharti. Terima kasih sekali. Nah, itu tadi donasinya bisa dilakukan di wecare.id teman-teman ya. Nanti kita akan ada di belakang. Oke, yang kedua siapa nih? Pak Eri apa Pak Diki? Pak Diki, mana Pak? Ya. Jadilah ASN yang unggul ya, dan ASN yang mempunyai jiwa altruisme ya, jiwa kejuangan ya untuk melayani publik ya. Karena sejatinya kita adalah pelayan publik, itu ingat ya, untuk public servant. Kalau mau sudah pilih profesi ASN, kita tuh pelayan publik ya. Jadi harus kita menjadi yang terdepan dan unggul sebagai pelayan publik. Dan yang paling penting juga di sini adalah bahwa di masa pandemi ini ya, maka kita harus bersama-sama nih bergotong royong ya untuk terus menjadi garda terdepan dalam mengendalikan dan untuk mengatasi pandemi ini. Jadi oleh sebab itu saya sekaligus mau kasih ini nih satu ucapan atau ajakan ya. Mari kita bergotong royong ya untuk sama-sama peduli melalui ya wecare.id /menang bersama ya. Untuk itu mari kita sama-sama dukung gerakan itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Diki, Bu Suharti, luar biasa nih closing statement-nya. Selain kita menjadi ASN yang harus berkinerja profesional baik dan sebagainya, ternyata kita juga harus gotong royong ya di tengah pandemi ini, karena tidak semua juga memiliki kesempatan atau yang sama dengan kita gitu ya, kita saling membantu. Baik, Pak Eri untuk menjadi pamungkas nih Pak. Mangga Pak Eri. Nomor satu, jauhkan ego. Ego, menurut Einstein, ego itu satu bagi pengetahuan. Jadi makin kecil pengetahuannya, makin tinggi egonya. Jadi hilangkanlah ego itu. Yang kedua, Anda harus care sama anak buah, sama sejawat. Kalau Anda mau dipedulikan juga oleh mereka. Supaya mereka care juga kepada Anda harus lebih dulu care kepada mereka. Nah, kalau yang 1 dan 2 ini Anda tidak tahu, ya Anda belum siap untuk menjadi pemimpin. Yang ketiga adalah jaga pergaulan. Bergaulah dengan orang-orang yang baik supaya Anda bisa menuai kebaikan-kebaikan mereka dan menggarisbawahi apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Suharti. Tidak ada yang tidak mungkin kecuali menelan kepala sendiri. Ya. Kan susah menelan kepala sendiri. Jadi semua bisa kalau kita mau. Dan jangan lupa integritas itu tetap nomor 1. Kompetensi dan yang lain-lainnya bisa Anda pelajari dengan cermat, dengan baik, dengan seksama. Nah, yang terakhir sama dengan pesan sebelumnya, ini masalah kita. Saya sudah menulis opini di
harian Kompas tanggal 12 Juli. Dan isinya pada intinya adalah buanglah ego, ini masalah kita bersama, hanya dengan kebersamaan kita bisa mengalahkan COVID ini. Dan untuk itu, marilah kita menyisihkan sebagian rezeki kita untuk menyumbang APD melalui wecare.id /menang bersama. Terima kasih, selamat memimpin dan selamat menjalani gelombang perjalanan yang dinamis dengan Terima kasih Pak Eri. Integritas. Terima kasih. Terima kasih Pak Eri. Ini rasanya kalau misalkan kita bertemu langsung dengan 3 narasumber kita pasti banyak yang standing applause gitu ya. Karena saya sendiri pengen tepuk tangan gitu setelah mengikuti sesi pada hari ini. Baik teman-teman semuanya, ini sudah di akhir acara. Saya akan membuatkan sedikit highlight. Jadi preparing future public servant in the new leadership era, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama harus menjadi smart ASN, harus profesional, berakhlak, altruisme, yaitu kejuangan untuk mengutamakan publik dan mengutamakan integritas. Kemudian harus diasah kompetensi dan juga harus 3H tadi ya, head, hands, dan heart. Jadi bekerja itu tidak hanya untuk dengan kepala dan juga kemampuan kompetensi kita, tapi juga harus dengan hati. Dan kalau misalkan tadi kata Bu Suharti, kita harus selalu menjadi learning ASN dan juga melayani dengan bukan sama rata, tapi dengan tujuan khusus, di mana yang afirmasi gitu ya. Kalau kata Pak Eri, integritas nomor 1. Kalau nggak ada itu, udah deh nggak usah, ke laut aja katanya gitu. Baik teman-teman semua, terima kasih banyak sudah mau hadir dari awal sampai dengan akhir di acara hari ini. Sangat bermanfaat. Terima kasih juga kepada para narasumber yang sangat keren pada hari ini. Bu Suharti, terima kasih banyak. Pak Diki, terima kasih banyak. Pak Eri, terima kasih. Terima kasih. Sehat. Salam buat Pak Tribudi ya. Saya punya kenangan khusus deh. Kalau Pak Tribudi nonton nih, seneng nih disebut. Ya, kasih. Masuk video katanya. Oke. Terima kasih banyak, sehat-sehat selalu menginspirasi. Semoga masih mau terus bekerja sama untuk bisa melatih, memberikan sharing kepada kita ASN-ASN muda ini. Sekali lagi terima kasih, dan teman-teman saya ingin mengajak untuk bergotong royong di tengah pandemi dengan berdonasi melalui wecare.id /menang bersama. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas saya, Pak Eri. Pak Eri, Mbak Suharti, makasih semua. Terima kasih Mbak Diki. Mbak Vika masih di mute? Ya. Mbak Vika masih di mute? Nah, mohon maaf. Ya. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak, sesi yang sangat luar biasa sekali, sangat insightful dan juga penuh makna tentunya. Dan sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Diki Saromi, Ibu Suharti, dan Bapak Eri Riana Harja Pamekas, serta moderator kita, siapa lagi kalau bukan Ibu Soraya Sri Anggarawati. Terima kasih banyak, luar biasa sekali. Dan semoga sesi webinar ini untuk para pemimpin muda, khususnya mungkin untuk teman-teman aparatur sipil negara atau ASN yang menyaksikan, dapat mengambil pelajaran dari sesi webinar tadi. Luar biasa sekali, wah materinya luar biasa, bagus banget dan bermanfaat tentunya. Dan buat teman-teman sekalian nih ya, dari tadi Vika udah ngasih informasi di awal, kalau misalkan teman-teman silakan upload sekreatif mungkin, karena sekarang waktunya untuk Vika bagi-bagi hadiah yang tadi udah Vika janjiin. Ada 2 pemenang, dan Vika sekarang udah memegang ya 2 pemenang untuk postingan yang menarik yang sudah di-tag ke @pemimpin.indonesia dan juga @leadthefest. Yang pertama itu jatuh kepada Hartadi_5. Wah, selamat untuk @Hartadi_5, dan juga untuk pemenang keduanya yaitu
Rian Alef underscore. Wah, luar biasa. Sekali lagi selamat ya buat teman-teman yang udah beruntung memenangkan hadiah dari kami tentunya, dan nanti teman-teman panitia dari Lead the Fest 2021 akan langsung menghubungi para pemenang gitu. Luar biasa sekali. Dan juga Vika mau ngucapin terima kasih banyak juga nih ya buat teman-teman pemimpin muda yang telah hadir pada sesi webinar sore ini. Maksudnya dari sore sampai malam kali ya, luar biasa banget, banyak banget ilmu-ilmu yang udah di-sharing, udah gitu teman-teman juga bisa tanya jawab sama para narasumber, wah seru banget pokoknya. Dan juga Vika mau menginformasikan buat teman-teman gitu ya, rangkaian acara puncak dari Lead the Fest 2021 ini merupakan satu rangkaian berkelanjutan ya, jadi teman-teman gak usah ribet-ribet buat ganti link dan lain-lain, karena dalam satu link ini teman-teman bisa tetap standby di sini karena nanti akan istilahnya bersambung gitu ya acaranya, jadi teman-teman gak usah ribet, tetap stay tune di link yang sama di sini gitu ya. Dan juga untuk menyaksikannya gimana sih Vika gitu, jadi langsung teman-teman bisa ke pemimpin.id University atau di aplikasi video yang merupakan partner streaming resmi Lead the Fest 2021. Jadi sekali lagi kalau yang mau nonton ya gimana caranya, langsung ke pemimpin.id University dan juga aplikasi video yang merupakan partner streaming resmi Lead the Fest 2021. Dan juga terima kasih untuk pendukung acara kita gitu ya, siapa lagi kalau bukan PT Paragon Technology and Innovation, dan juga ada rekan media resmi gitu ya, ada Metro TV, ada Media Indonesia, ada medcom.id, ada Hipwi, ada juga Sonora FM, Kompas TV, Solo Pos, ayobandung.com, dan juga detik.com. Wah, luar biasa, sekali lagi terima kasih. Dan juga Vika nggak lupa juga untuk mengucapkan terima kasih buat para kolaborator organisasi yang turut menyukseskan pelaksanaan acara Lead the Fest 2021. Dan juga buat teman-teman pemimpin muda gitu ya, jangan lupa untuk tetap terus ayo kita bergotong royong dalam donasi menang bersama. Jadi buat teman-teman nih ya yang dari tadi masih kebingungan gimana sih caranya untuk berdonasi, caranya langsung aja nih ya di link di bawah ini nih teman-teman. Kalau misalkan kalian masih bingung, langsung ke lamannya wecare.id/menang bersama. Jadi sekali lagi Vika juga mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah berpartisipasi bergotong royong nih ya, berdonasi di wecare.id/menang bersama, karena nanti donasi kalian akan kami salurkan untuk melengkapi APD tenaga kerja kesehatan yang menjadi garda utama untuk melawan pandemi pada saat ini. Dan juga teman-teman jangan lupa buat ngisi tautan absen ya. Nah ini karena penting banget. Kenapa harus diisi? Karena nanti kalian bakalan mendapatkan sertifikat dari kita. Dan juga jangan lupa alamat emailnya ditulis dengan benar. Sekali lagi dicek lagi. Yang belum pada ngisi link absen, silahkan langsung sekarang juga isi link absensinya. Jadi jangan lupa, karena hanya 1 jam setelah tautan diberikan bisa diisinya gitu. Dan nggak kerasa juga nih ternyata waktu kita udah habis ya, saking asyiknya ternyata kita harus segera berpisah. Dan ini merupakan rangkaian terakhir daripada Lead the Fest 2021 di hari yang kedua tentunya. Tapi jangan khawatir, karena puncak Lead the Fest masih akan ada hingga tanggal 18 Agustus. Jadi langsung aja di reminder atau sering-sering dicek emailnya, karena nanti teman-teman dari Lead the Fest itu akan memberikan reminder gitu. Dan sekarang Vika mau ngasih bocoran ya buat di hari ketiga, bakalan ada banyak narasumber juga. Jadi akan ada 4 webinar series yang bisa teman-teman tonton ya. Yang pertama ada True Leadership from the Story of Indonesia's National Heroes nih ya, jam 10 pagi. Kemudian yang kedua yaitu Accelerating Futurist Leadership Through Education, yaitu jam 1 siang. Dan kemudian ada Transformational Leadership for Future Indonesia Leaders, yaitu pukul 4 sore gitu. Dan juga ada workshop untuk Indonesia, Leading Indonesia with Inclusivity dan Diversity gitu. Jadi luar biasa banget. Sekali lagi terima kasih banyak untuk para pendukung acara dan juga teman-teman yang dari tadi udah pada standby. Luar biasa banget, dan terima kasih banyak juga untuk para narasumber dan juga kakak, ibu bapak moderator yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu di Lead the Fest 2021. Vika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.